Tapi kalau misalkan ada partai atau ada masyarakat yang kemudian ya tertarik dengan sosok Pak Sujadi, apakah kemudian siap untuk 2024 mendatang? Iya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk dijawab. Sangat sulit untuk dijawab. Tapi memang hostnya luar biasa ini. Masalah ini dari publik ini katanya itu Pak Sujadi mau nyalon atau tidak ini. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Donianto TV. Hari ini kita akan kembali kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang pemuda yang juga banyak terlibat aktif di organisasi kemasyarakatan, kemudian juga terlibat aktif di dalam nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat, dan masih banyak hal-hal yang kemudian akan kita bahas. Oke, langsung saja kita panggil Bang Sujadi. Iya. Selamat sore, Pak Sujadi. Selamat sore. Aduh, gimana ini Bang? Kita udah lama nggak ketemu. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Kabarnya gimana, Pak Sujadi? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat atas doa dari Mas Donianto dan juga masyarakat semua. Sambil menyapa juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Pak, Donianto TV. Pak semuanya saya doakan sehat selalu, panjang umur, rezekinya dipermudah, dan jangan lupa tonton video ini terus di like, komen, share, subscribe, dan bagikan ke semua teman-teman di grup media sosialnya, baik grup WA ataupun Facebook ataupun Instagram, karena video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Siap, terima kasih Pak Sujadi. Ini Pak Sujadi ini luar biasa. Beliau adalah masih muda tapi sudah banyak juga terlibat dalam berbagai hal lah. Hari ini aktivitas apa ini Pak Sujadi? Alhamdulillah ini hari Sabtu siang, dan kalau aktivitas saya sedang libur. Biasanya saya beraktivitas itu dari hari Senin sampai hari Jumat, yaitu bekerja seperti hal biasa ya. Saya bekerja dari pagi sampai sore di salah satu perbankan di Kabupaten Indramayu. Salah satu perbankan di bank dalam dunia keuangan ya. Di dunia keuangan. Insya Allah mudah-mudahan aktivitas dan pekerjaan ini bermanfaat untuk semua, dan khususnya untuk keluarga saya sendiri. Ya, mudah-mudahan manfaat lah ya. Amin amin ya Rabbi, mudah-mudahan. Ini bagi teman-teman yang kemudian butuh modal berarti bisa hubungi Pak Sujadi. Oh, sangat bisa. Sangat membantu sekali berarti. Ya, insya Allah membantu khususnya untuk masyarakat yang menengah ke bawah, untuk terkait kayak UMKM, usaha-usaha kecil menengah, baik warung, baik juga ya pedagang-pedagang kecil ya, yang sekiranya butuh modal untuk tambahan usaha, tambahan modal supaya lebih diperbesar itunya, akan meningkatkan lagi usahanya ya. Insya Allah kami dukung dan kami doakan. Selain memberikan bantuan keuangan, kita juga akan mendoakan supaya siapapun yang pinjam di kita didoakan untuk selalu sehat, panjang umur, dan sukses, semakin sukses usahanya. Amin. Tapi ini kira-kira untuk prosesnya gimana nih Pak? Biasanya orang itu kadang ketika ingin meminjam uang, baik itu di leasing di bank, mereka akan sangat terkendala dengan misalkan lamanya pencairan dan lain sebagainya. Kalau di Pak Sujadi sendiri gimana nih proses terkait dengan proses itu? Ya, insya Allah kita yang sementara ini sudah berjalan, kita akan mengutamakan orang yang sekiranya sangat membutuhkan. Jadi prosesnya kita itu ya tidak akan lama, paling 2-3 hari. Itu karena apa? Karena kita mengukur pribadi kita. Pribadi kita, kalau kita sedang butuh modal, butuh buat usaha, butuh buat periksa, ataupun butuh buat hal yang lain, dana itu dipergunakan, maka kita semampu kita, semaksimal mungkin untuk sesegera mungkin mencairkan, karena mengukurnya pribadi. Kalau pribadi kitanya sedang butuh terus mencari kemana-mana nggak dapat dan hanya solusinya di perbankan, ya itu kan kita kan pengen butuh-butuh segera dicairkan. Jadi insya Allah kita akan proses benar-benar betul semaksimal mungkin supaya waktunya itu ya paling lambat antara 2 hari ke 3 hari, dan mudah-mudahan enggak dipotong sama libur ya. Kalau Sabtu Minggu kan libur ya. Ya kalau misalkan di hari-hari kerja
Kalau dari Senin sampai Jumat, insya Allah akan cepat lah, 2 hari 3 hari yang paling cepat. 3 hari. Iya, bahkan bisa mungkin juga 1 hari. Bisa mungkin juga 1 hari. Tergantung situasi dan kondisi dan juga kondisi. Tergantung nasabah juga ya. Betul, ya, betul. Nah, ini nanti misalkan ada teman-teman yang ingin misalkan pengen pencairan itu caranya gimana? Jadi banknya dulu lah, namanya bank apalah. Oke. Ya, kita kan baru tadi berbicara tapi lupa ya banknya apa kan ya. Kira-kira biar lebih jelas gitu. Tempatnya kemudian di mana agar teman-teman juga barangkali yang butuh modal bisa dibantu juga gitu. Kita saling membantu lah intinya seperti itu. Gimana ini, Pak? Oke, baik. Kita itu banknya namanya PD BPR PK Balongan, miliknya pemerintah. BPR berarti ya? Ya, di Bank BPR ya, yang tersebar di masing-masing kecamatan, di cabang, di BPR PK Balongan tersendiri ya, ada di cabang Sukra, ada di cabang Bongas, ada juga yang di cabang Arahan, cabang Cantigi, cabang Balongan, ada juga di luar Kabupaten Indramayu. Banyak lah ya. Ya, ada di Bogor, Cirebon, di Kuningan. Nah, itu bisa dikunjungi dan bisa didatangi. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan yang terbaik karena namanya juga Bank Perkreditan Rakyat. Jadi kita akan diperuntukkan untuk rakyat karena usaha kita mikro kecil. Jadi insya Allah kita akan membantu pedagang-pedagang kecil semaksimal mungkin untuk supaya usahanya lancar, usahanya lebih besar, usahanya juga lebih berkembang dari yang sudah berjalan. Dan jangan lupa datang aja ke BPR setempat di cabang masing-masing di Kabupaten Indramayu. Hampir setiap kecamatan ada ya? Hampir setiap kecamatan ada. Nah, untuk persyaratannya sendiri gimana itu, Pak? Apakah kemudian nanti yang harus misalkan dikadekan atau apa dimasukkan itu apakah harus sertifikat atau apa saja yang kemudian difasilitasi di situ? Untuk masalah pertama kita bahas jaminannya. Kalau yang namanya jaminan itu alhamdulillah kita di BPR tidak mempersulit, semuanya serba dipermudah. Jaminan itu bisa, baik kita ada kitir ya, yang namanya kitir itu bisa. Kitir bisa, ada juga AJB, akte jual beli, ada juga APHB, akte pembagian hak bersama. Ya, itu juga ada akte hibah. Ya kan, itu juga bisa semua itu bisa, apalagi sertifikat sudah jelas bisa ya. Nah, BPKB motor bisa, BPKB mobil juga bisa, kadang BPKB truk juga kita bisa ya, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi yang jelas bukan cuman itu, kita juga di PNS pegawai negeri kita cuma butuh untuk SK sama ijazahnya aja. SK juga bisa masuk, SK juga bisa masuk ya. Jangankan buat PNS, buat sertifikasi guru honorer pun bisa. Ya, jadi buat guru-guru nggak usah takut, yang punya surat keputusan SK ini itu bisa dicairkan ya? Ya, bisa dicairkan, bisa dijaminkan kita, karena tujuannya kita itu membantu ke semua lapisan masyarakat. Ya kan, baik di bidang pendidikan, baik bidang perekonomian, bahkan di pertanian pun kita bisa ya, karena ada sistemnya musim pertanian, ada juga umum, ada juga yang khusus untuk PNS ataupun konsumtif. Semuanya bisa, kita bisa insya Allah. Ya, luar biasa ini berarti ya. Hampir semua aspek bisa dihitung semua ya. Bisa. Kadang kan kalau misalnya kita di bank atau leasing kita pada terpatok pada satu misalkan sertifikat saja atau misalkan BPKB saja. Kalau di sini BPR bisa semuanya ya. Bisa semua. Dan itu bisa diatur juga ya. Bisa diatur juga. Mudah lah. Kita mudah. Intinya kita tujuannya membantu dengan ikhlas, memaksimalkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan masalah jaminan itu sebetulnya adalah nomor 2. Yang jelas adalah kemampuan membayar dan juga kepercayaan dari kita. Kalau kitanya saling percaya dengan satu dengan yang lain, sesama pedagang, kita nggak akan mempersulit. Kita akan malah mendukung supaya pertumbuhan ekonomi di daerah kita itu semakin tinggi setiap tahunnya. Iya, jadi nggak usah takut, nggak usah minder, siapapun guru honorer yang sertifikasi, PNS atau pamong desa, pamong desa juga bisa kita masuk, udah kita boleh lah. Jangankan itu,
program Keluarga Harapan PKH, bisa. Juga bisa ini Pendamping desa, PKH, pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa ini bisa Udah, masukkan bisa. SK-nya, SK-nya, iya. bisa. Kan ada pengangkatan sebagai pendamping desa, siap, pengangkatan sebagai pendamping lokal desa, ataupun pengangkatan sebagai Iya. PKH. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu juga Berharga bisa. sekali SK mereka ya. Berharga, SK mereka itu berharga karena kita tujuannya membantu biar mereka ada sesuatu keinginan, ya, barangkali untuk beli kendaraan, Iya, ataupun benar. beli rumah, Kebutuhan lah ya. kebutuhan konsumtif, ataupun kebutuhan untuk modal usaha, ya nggak usah ragu-ragu lagi, kita bantu, kita siap proses, Siap proses lah ya. siap proses, Semuanya hampir bisa dilakukan. hampir di sini. bisa dilakukan. Luar biasa ini. Tapi Ya. Pak, ini terlepas daripada hal-hal yang demikian terkait dengan persatuan dan sebagainya. Iya. Ini apakah Pak Sujadi sudah ya nyaman di situ? Apakah memang juga perlu ada dunia lain yang kemudian bisa lebih nyaman dari itu, khususnya di Bank BPR? Iya. Secara pribadi dan pepatah pun mengatakan cintailah pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan mencintaimu. Ya, begitupun saya secara pribadi, saya mencintai di Bank BPR setulus hati. Ya. Saya bekerja dengan ikhlas, saya bekerja dengan penuh totalitas, saya tidak memikirkan gajinya berapa, tunjangannya berapa, dan lain sebagainya, ataupun saya tujuan untuk menjadi seorang pegawai atau pimpinan di situ. Tidak, saya hanya membuktikan bahwa BPR telah menerima saya sebagai pegawai. Saya akan buktikan semaksimal mungkin secara totalitas, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tepat sasaran, dan berarti saya sudah jelas, Ya. sudah mencintai Pekerjaan. BPR Ya. dengan pekerjaan saya yang sekarang. ya. Iya, sudah jelas. Makanya saya juga sekarang akhir-akhir ini jarang sekali melihat aktivitas-aktivitas Pak Sujadi di luar. Iya. Kemudian juga sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial di Iya. lapangan lah, di luar. Ternyata sekarang Pak Sujadi sudah bergerak di bidang perbankan, yang kemudian juga bisa memfasilitasi teman-teman kita untuk membantu lah ya. Membantu. Nah, berarti sekarang hampir mengurangi aktivitas-aktivitas sosial ya, tapi tetap masih melakukan hal itu. Masih. Gimana nih, Pak? Meskipun saya bekerja di perbankan, tetap di hari libur saya ada agenda rutinan yang sekiranya sosial. Setiap 1 bulan sekali, itu namanya program sedekah muter Indramayu yang dinamakan Semut. Itu adalah sebuah, itu nama apa, organisasi atau itu nama hanya sekedar sebuah kumpulan lah ya. seseorang, beberapa orang, ya kan, Ya. kumpulan teman-teman kita kumpulkan bahwa hasil usahanya, hasil pekerjaannya, hasil penghasilannya kita kasih dan kita sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan di seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu. Nah, kita itu jadwalkan rutin setiap 1 bulan sekali, penerimanya antara 2 orang. Ya kan, setiap 1 bulan, dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang bulan ini 1 tahun lebih 1 bulan ini akan berjalan, dan itu kegiatan sosial yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat juga ya, pasti bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi penerima. Kita menolong dan kita juga sebar ke media sosial biar sama-sama orang itu membantu orang yang membutuhkan, bahwa kita membantu dengan program Semut kan penerimanya itu memang layak untuk menerima, dan kita sebarkan ke media sosial. Harapannya lebih banyak lagi orang yang membantu selain kita. Betul. Itu Berarti masih tetap nilai-nilai sosial karena itu tidak akan hilang dari pribadi saya, karena yang namanya sedekah, yang namanya kegiatan sosial itu seperti obat dalam diri kita untuk mensucikan kita, pribadi kita, hati kita, pikiran kita. Iya, supaya pikiran kita selalu bersih dan hati kita itu tenang, karena ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk bersosial. Oke. Tadi bicara soal medsos, Pak. Ini kan Pak Sujadi ya sering sekali selalu update di media sosialnya gitu. Selalu update lah setiap kegiatan atau momen-momen tertentu dengan siapapun lah, selalu update. Ini sebetulnya ada banyak teman-teman yang tanya, ini apa sih motivasinya Pak Sujadi? Setiap kegiatan itu selalu diupload, selalu update gitu loh. Apa yang sebenarnya, apa tujuan apa gitu yang kemudian dimiliki oleh Pak Sujadi? Iya, ya sebenarnya itu hanya mengasih tahu bahwa kegiatan saya itu lebih banyak kan kegiatan yang positif.
Harapannya mengajak kepada seluruh teman-teman yang dimanapun berada ikut mengikuti kegiatan hal-hal yang positif, yang bersifat positif. Jadi media sosial itu adalah media mengenalkan bahwa kita itu mempunyai pribadi yang positif, gitu kan. Teman-teman tuh mengajak kalau memang halnya positif, kegiatan-kegiatan positif, maka sampaikanlah. Meskipun kegiatan itu sedekah, berbagi kepada anak yatim dan piatu, ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, sampaikan terus-menerus. Bahkan kegiatan pribadi juga kita sampaikan ke media sosial. Artinya apa? Memberi tahu kepada kesemuanya bahwa saya itu sehat, saya itu panjang umur, saya itu masih ada orangnya, saya itu masih berkegiatan, masih menjalankan aktivitas seperti biasanya, seperti bekerja, seperti bersosial. Artinya saya itu aktif ada. Kalau tidak aktif di media sosial, tidak aktif juga di komunikasi lewat handphone, nanti orang akan berpikiran kemana, kemana. Apalagi yang biasanya update, ini tidak update, tidak ada kemana, dipertanyakan ada masalah kan, ada sesuatu kan, ada pemikiran-pemikiran yang teman-teman mungkin mengira nanti kemana nih, ada apa. Mending mikirnya positif, takutnya mikirnya negatif karena tidak aktif di media sosial. Berarti aktif di media sosial juga merupakan salah satu hal yang kemudian baik ya di depan publik, khususnya dalam nilai-nilai sosial yang kemudian disampaikan kepada teman-teman juga agar ya mudah-mudahan bisa mengikuti dan lain sebagainya ya. Iya, betul. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting itu. Terlepas daripada itu, karena saya dengar-dengar banyak sekali dari teman-teman, ada yang tanya juga pada saya karena Pak Sujadi ini sering update di media sosial. Ini apakah Pak Sujadi ini ada keinginan untuk mungkin mencalonkan jadi kubu atau mencalonkan sebagai caleg atau seperti apa? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Mas Sujadi. Ini gimana menanggapinya netizen seperti itu? Alhamdulillah, berarti kan mereka melihat, memandang dan juga memantau saya. Yang penting kan kita sama-sama mendoakan ya supaya sehat, supaya tapi pada dasarnya yang penting saya tujuan hidup itu adalah menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua. Terlepas saya menjadi misalkan diamanai menjadi kepala desa, atau diamanai menjadi misalkan anggota dewan, atau diamanai menjadi bupati dan seterusnya, itu adalah pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama sebenarnya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Apapun nanti saya jadi apapun, tetap saya pilihannya pertama adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Kalaupun takdir sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa saya untuk menjadi wakil rakyat, ya tentunya kan siapa yang menolak takdir, gitu kan. Tapi tujuannya tadi menjadi manusia yang bermanfaat. Toh kalau arahnya ke politik, arahnya kemana-mana, ya tentu kan biar masyarakat yang menilai, biar umat yang menilai, biar semua orang menilai, dan tentu biar partai politik juga yang menilai apakah saya pantas, apakah saya layak, apakah saya pun siap, ya kan. Itu yang paling penting ya. Iya, itu yang paling penting, apakah saya siap tidak, apakah untuk menjadi wakil rakyat. Itu biar mereka semuanya yang mensurvei, yang menilai dan lain sebagainya. Pada intinya saya pilihannya cuma satu, menjadi manusia yang bermanfaat untuk keluarga, untuk sekitar, dan untuk semuanya, itu aja. Tapi secara pribadi, apakah kemudian ada kans untuk bagaimana bisa terlibat dalam hal-hal yang demikian, khususnya dalam politik lah, secara pribadi ya oke lah kalau misalkan kita bicara apa, kemudian masyarakat meresponnya seperti apa, ya itu kan respon yang baik lah. Tapi kan kalau tidak ada keinginan dari kita sendiri, itu kan tidak akan mungkin terlaksana juga, tercapai gitu Pak. Gimana ini menanggapinya? Ya tentu memang ini menjadi bahan perbincangan juga ya, yang sangat menarik, yang sangat menarik tentu untuk dilihat banyak orang. Secara pribadi kan tentu saya akan komunikasikan dengan pihak keluarga, karena bagaimanapun percuma kalau kitanya siap tapi keluarganya semuanya tidak support, karena support dari keluarga itu jauh lebih penting ya. Meskipun pasti jawabannya akan berbeda-beda, ada yang mendukung penuh, ada juga yang memberikan ibaratnya pendukung tapi dengan syarat, ada juga yang mematahkan semangat, ya itu hal yang wajar. Tapi yang jelas
kita akan mulai dari keluarga dulu, baiknya dan pantasnya, terus juga kan baru ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz, karena kan saya orang NU, orang Nahdiyin, ya tentunya saya akan meminta izin, meminta doa, meminta wejangan, dan juga kan minta sahabat-sahabat kira-kira siap tidak bahwa untuk sekiranya pantas tidak. Karena dulu saya pernah memimpin di organisasi, gaya kepemimpinan saya itu seperti apa gitu kan, kira-kira bisa dinikmati enggak? Karena itu pasti orang-orang sekitar yang tahu, yang pernah menjadi bagian dari kehidupan saya, menjadi anggota saya, menjadi sekretaris dan lain sebagainya. Itu yang saya tanya adalah orang-orang terdekat dulu. Kalau memang mereka semuanya mendukung, mereka semuanya ibaratnya siap mendoakan, ya itu kan mungkin sudah menjadi pilihan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mencoba dengan bismillah. Itu adalah kuncinya. Secara tidak langsung mencoba dengan bismillah. Siaplah kalau misalkan didukung oleh masyarakat, oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat yang lainnya lah. Intinya seperti itu ya Pak Sujadi ya. Oke, terima kasih Pak Sujadi. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Sujadi, karena memang Pak Sujadi ini aktif sekali di media sosial, sehingga juga banyak yang mengatakan hal-hal yang demikian gitu. Itu juga merupakan salah satu tujuan Pak Sujadi juga, untuk bagaimana bisa mengenalkan sosok atau figur kita gitu loh kepada publik gitu ya. Tapi kalau misalkan ada partai atau ada masyarakat yang kemudian ya tertarik dengan sosok Pak Sujadi, apakah kemudian siap untuk 2024 mendatang? Ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk dijawab. Sangat sulit untuk dijawab, tapi memang losnya luar biasa ini. Masalahnya dari publik ini katanya itu Pak Sujadi mau nyalon atau tidak ini. Ya memang sampai saat ini belum ada partai yang maksimal untuk melamar saya dalam kategori itu. Nah, untuk yang kedua juga memang kemungkinan ketika misalkan ada partai politik yang melamar, ya tentu saya akan melihat situasi dan kondisi dalam sekitar, yang tadi melihat dari sebuah dukungan, melihat dari support dari yang lain dan sebagainya, dan juga melihat dari kasus geopolitik yang ada di Indramayu ini. Tentu kan saya juga tidak akan sembarangan memilih partai A, B, C, dan D. Tentu akan melihat dulu ya kan yang mana yang potensi, karena semua calon itu kan menginginkan bukan hanya sekedar mencalonkan, tapi bagaimana kita mencalon dan kita itu pengennya jadi kan gitu kan. Tentunya akan melihat ya kan, melihat betul-betul melihat dari survei ya kan, bahwa kira-kira kita milih partai A bisa enggak untuk memenangkan. Jadi enggak sembarangan, dan ini memang sangat-sangat butuh waktu untuk membaca, mengamati situasi. Dan tentunya yang pernah saya ikut berkontestasi sebagai tim ses yang kemarin, tentunya kan memang ada sedikit gambaran, tapi tentu itu tidak menjadi bahan untuk siap ya, kemungkinan dan usia saya pun masih terlalu muda. Jadi kalaupun di 2024 mungkin terlalu memaksakan, karena secara pengalaman terkait masalah politik saya masih belum jauh, tentu masih baru ya, sedikit aja di politik, baru tahu sedikit, belum terlalu jauh. Tentu masih banyak hal yang harus saya pelajari, banyak hal juga yang harus tentu saya ketahui ya kan, untuk memahami terkait peta politik yang ada di Kabupaten Indramayu. Tapi intinya yang jelas, ketika keluarga, saudara, kiai, dan sahabat-sahabat terdekat, ya bismillah nawaitu. Bismillah lagi ternyata. Luar biasa ya. Segala kemungkinan bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Mungkin hari ini kita belum ada persiapan dan sebagainya, bisa saja nanti kemudian kalau Allah sudah menunjukkan jalan kepada kita, bisa saja kita mencalonkan dan sebagainya. Itu kan kita kembalikan kepada yang di atas. Intinya apa yang kemudian kita lakukan, yang penting adalah hal-hal yang positif. Itu yang paling penting. Yang paling penting seperti itu. Oke Pak Sujadi, ini luar biasa obrolan kita, dari mulai pekerjaannya sampai juga kita bahas terkait dengan media sosialnya ini, karena banyak sekali teman-teman yang penasaran ini ya, apakah kemudian Pak Sujadi dengan aktifnya di media sosial ini mencalonkan atau seperti apa. Nanti bisa dilihat jawabannya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sujadi. Tapi terlepas daripada itu, ini luar biasa, karena
aura positifnya ada di dalam diri Mas Sujadi ya. Ya. Harapannya ke depan Mas Sujadi, selain apa namanya kemudian juga terkait dengan baik itu politik atau pekerjaan, harapan ke depan untuk teman-teman atau untuk para subscriber seperti apa, Pak? Ya, harapannya tetap untuk para pemuda tetap semangat, tetap kejar cita-citanya, semangat untuk bekerja, semangat untuk berwirausaha ya, seperti Mas Doni juga semangat untuk konten YouTube-nya. Saya doakan supaya ibaratnya subscribe-nya banyak yang nonton, yang like, yang komen juga banyak. Dan tentu pemuda harus menjadi orang yang sukses, harus menjadi percontohan dan menjadi manusia yang bermanfaat. Setelahnya ketika masuk di politik, ingat bahwa kita harus tetap menjadi orang yang baik, orang yang peduli pada masyarakat. Kita itu sama, sesama manusia itu sama. Pedulilah, sayangilah masyarakat yang di bawah. Dan ketika kita dikasih amanah, punya kewajiban terkait masalah amanah yang menjadi legislatif, itu benar-benar utamakan hak rakyat, karena di situ banyak hak-hak rakyat yang harus perlu kita kasih, perlu kita juga sampaikan, perlu kita juga rangkul. Jadi jangan mengabaikan mereka. Punya amanah sedikit pun, jadi apapun, contohkan ketua RT, ketua RW, DKM dan lain sebagainya, itu benar-benar sampaikan, murnikan untuk semuanya kepentingan umat dan masyarakat. Apalagi lingkupannya besar, sebagai legislatif, sebagai eksekutif, ya tolong melihat. Karena apa? Jangan melihat untuk terkait masalah anggaran, rezeki, terus juga hasil dari apa yang kita dapatkan, itu benar-benar bukan semuanya milik kita. Ada untuk keluarga, ada juga hak-haknya untuk yang diberikan. Jadi kenapa saya membiasakan diri untuk bersedekah? Jadi supaya mengingat bahwa sedekah itu mencucikan diri kita, Nah, jadi jangan lupa kita tetap semangat bekerja, tetap semangat berwirausaha, tetap semangat juga di politik, tapi tetap menjadi orang baik, menjadi orang bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa bersedekah, supaya terbiasa menjadi orang yang baik. Kalau terbiasa memberi, maka dia tidak mau untuk menerima hal-hal yang bukan miliknya, hal-hal yang bukan haknya. Itu aja ya pesannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Sujadi, luar biasa apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi untuk teman-teman semua ya, agar teman-teman generasi muda bisa selalu semangat, selalu optimis dalam menghadapi kehidupan ke depan. Baik itu secara sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Intinya pemuda harus semangat dan selalu berjiwa positif. Oke, terima kasih Pak Sujadi atas perbincangannya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol lagi dengan waktu yang berbeda. Dan juga dengan suasana yang berbeda. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.